pahalanya ada juga. Bagaimana nilainya berjamaah, bagaimana nilainya berpuasa, bagaimana nilainya masjid taklim, kemudian bahkan nggak mengetahui bagaimana nilainya semua amal agama ini dunia. Hanya janji yang belum wujud, pahala. Sementara seperti apa pahala belum tahu, nggak bisa melihat. Tapi nanti dikubur baru nampak kan. Ini pahalanya orang sholat, ini pahalanya orang ke masjid, ini pahalanya orang duduk dalam masjid taklim, ini pahalanya orang yang berzikir, baca Quran sebagainya. Baru nampak jelas sekali. Maka ada seorang ulama yang menguji santrinya. Ulama ini santrinya disuruh masuk ke gua yang gelap gulita, nggak nampak apa-apa di situ, nggak ada sama sekali. Kemudian kata kiai, santri, kamu masuk gua itu gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Tapi kamu ambil dari dalam gua itu yang sebanyak. Kamu raba, yang kamu dapat raba itu kamu ambil semua. Kamu dapat membahas sebanyak. Maka santri ini masuk, 3 santri masuk gua. Kemudian terdalam gua, 3 santri punya kepahaman yang nggak sama. Yang satu dia meraba-raba dalam gua itu, ini apa cuman batu-batu begini sudah keluar, ini repotin aja. Maka yang pertama ini kayak membawa, ada yang batu yang nggak ada artinya. Yang kedua, santri yang kedua ini meraba-raba, ini apa ini? Kayak batu, kayak tanah, tapi apa ini? Tapi dia itu bawa, saya bawa lah, sekitar memenuhi perintah kiai. Nanti kiai nggak kecewa. Yang membawa segenggam. Kemudian yang ketiga ini punya kepahaman yang lebih. Saya yakin kiai perintah ini pasti ada manfaatnya, pasti ada untungnya. Kalau nggak ada manfaatnya nggak mungkin kiai perintah membawa. Maka dia membawa, kantongnya dipenuhi, kantong baju atas 2, bawah 2, kantong celana dipenuhi semuanya. Semua kantong-kantong ini di celana, di baju semua dipenuhi, keluar. Akhirnya apa? 3 santri ini punya nasibnya nggak sama. Yang pertama dia menyesal, bahkan dia celaka mendapatkan kemarahan dari seorang kiai. Karena apa? Nggak taat sama kiai, dimarah. Sampai nggak dapat apa-apa dia dimarah. Yang kedua nggak dimarah, tapi dia menyesal. Oh, ternyata ini emas, mutiara dan gua ini. Saya menyesal. Kenapa saya membawa 1 genggam saja ini, genggam kanan dan kiri? Kenapa saya bawa sedikit sekali yang saya bawa ini? Coba saya bawa yang banyak, alhamdulillah saya. Yang ketiga ini dibanding yang pertama kedua lebih untung, tapi masih menyesal juga. Ternyata ini emas, bintang mutiara yang 2 ini. Kalau saya tahu ini emas mutiara, maka sarung saya lepas, saya akan ikat sebelahnya untuk kantong saya isi semua, saya penuh, sebab keluar. Saya memenuhi kantong-kantong saya. Kalau baju saya penuh, antara saya penuh, kemudian semua kantong penuh. Padahal saya mbak sarung. Kalau saya tahu ini emas bintang mutiara, maka sarung saya ikat, kemudian saya buat kantong untuk ngadai semua ini. Maka saya orang beruntung. Nah ini permisalan, percontohan. Dan Allah perintahkan kita, Nabi perintahkan, amalkan agama ini, amalkan sholat, amalkan puasa, amalkan zakat, amalkan haji, amalkan apalagi sedekah, hidupkan masjid-masjid taklim, hidupkan masjid-masjid dan amal agama. Ini ada kepahaman yang pertama, ini sia-sia. Untuk apa sholat? Untuk apa zakat? Untuk apa haji? Untuk apa baca Quran? Untuk apa zikir? Untuk apa datang masjid taklim? Apa untungnya? Enggak ada untungnya. Saya enggak datang masjid taklim, malah itu saya dapat duit, dapat uang. Yang pertama. Nanti kembali ke kubur, ini dia menyesal enggak dapat apa-apa, mendapatkan keburukan Allah Ta'ala. Oh murka, dapat azab. Yang kedua ini, ya ini Allah perintahnya pada ada manfaatnya. Sekedar menggugurkan kewajiban saja.
sholat ya dia sholat tapi nggak mau ke jamaah, nggak mau ke masjid ya. Puasa ya puasa saja, tinggalkan makan dan minum saja. Tapi mata belum tinggalkan kemaksiatannya, mulut kaki tangan belum tinggalkan kemaksiatannya. Ini sebatas menggugurkan kewajiban saja. Kemudian yang ketiga ini ya yakin semua perintah Allah sunnah Rasul ini ada untungnya dan manfaatnya. Dengan segala usaha mereka yang ketiga ini maka diamalkan agama. Tapi ketika dalam kubur masih menyesal juga. Nah setelah dalam kubur semuanya tiga orang ini, tiga kepahaman manusia ini, maka yang pertama dia dapat azab, yang kedua ya dapat gugur wajib enggak dosa, gugur wajib aja, yang ketiga dapat pahala yang banyak, tapi masih merasa kurang juga. Saya tahu maka semua hidup saya ini tidak lepas daripada amal agama. Setiap hembusan nafas saya ini enggak lepas dari zikir pada Allah. Hembusan keluar sebut asma Allah, hembusan ke dalam, tarik nafas ke dalam, ini pun enggak lepas dari zikir pada Allah Ta'ala. Kalau saya tahu betul seperti itu, maka enggak saya lewatkan hembusan nafas ini untuk zikir pada Allah Ta'ala. Kalau saya tahu, maka tidak satu pikir ini untuk pikir selain pada agama. Setiap kalau saya tahu, saya enggak akan melangkah bergerak tangan memegang ini kecuali untuk agama Allah Ta'ala. Tapi kepahaman saya tidak begitu. Tapi yang beruntung kita belajar walaupun belum sampai dalam kubur, kita meyakini semua Allah yang perintahkan, semua yang Nabi sunahkan, ini ada manfaatnya, ada untungnya. Namun sekarang ini belum bisa nampak, belum bisa melihat seperti apa pahala, seperti apa dosa, seperti apa neraka, sudah seperti apa belum nampak. Tapi nanti kita sampai dalam kubur baru nampak Allah Ta'ala. Supaya kita tidak banyak menyesalnya, tidak terlalu besar menyesalnya, maka mari usahakan agama ini kita amalkan sesuai dengan syariatnya. Kita amalkan sesuai dengan keilmuan agama. Walaupun menyesal, nanti enggak terlalu besar dalam penyesalan itu dalam kehidupan ini. Sehingga masih ada untungnya. Nah, Mas Talib ini ada keyakinan. Apa untungnya? Enggak ada untungnya kalau kita dari segi ke dunia enggak ada. Duit enggak dapat, pangkat enggak dapat juga, apalagi enggak dapat kita apa-apa. Tapi ini janjinya Nabi, orang yang sudah mastaklim ini dirahmati Allah Ta'ala. Allah, malaikat senantiasa datang berkerumun untuk memintakan rahmat pada Allah Ta'ala. Sehingga nanti ketika selesai majlis ini ditutup dan ke majlis, maka malaikat mengatakan kumu yughfar lakum qad budat sayyi'atikum. Berdirilah kamu semua dalam keadaan dosa kamu diampuni Allah Ta'ala, kemudian keburukan kamu diganti kebaikan. Nah ini logikanya, kita ini setelah belajar ilmu agama, mai taklim ini, maka amal yang kurang baik akan diganti dengan amal-amal yang baik. Insyaallah kita lanjutkan kita pasal sholatul aidaini, pasal menerangkan sholat 2 hari.